Oke guys, ni hao ma. Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Di part 64 sebelumnya, kita udah ngebahas kebangkitan Dewa Laut Tangsan yang dibantu kekuatan Fushiro, Bang Sosis, dan Ningrongrong. Di part kali ini, kita akan ngebahas pertarungan final 3 dewa, part 65, chapter 333 sampai 336. Seperti biasa ya, karena cerita gua angkat dari novel, jadi animasinya pasti tidak sesuai. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat subscribe ya, karena akan ada giveaway di 20.000 subscriber. Jangan lupa bahagia, kencangkan sabuk pengaman. Enjoy your time. Dua hari telah berlalu. Proses pembangkitan Tangsan akhirnya selesai. Tangsan telah kembali. Dewa Laut dihidupkan kembali. Tangsan membuka matanya. Aura biru di aula segera menghilang. Ketika Xiaowu melihat cahaya surgawi bersinar di mata Tangsan, dia akhirnya menarik napas lega, jatuh ke pelukan Liu Erlong. Dan pada saat yang sama, cahaya merah Dewa Asura yang menyelimuti aula perlahan memudar memasuki tubuh Xiaowu. Xiao-san, Tang Ho dan Grandmaster berjalan ke arah Tangsan. Ayah, maaf, aku membuat kalian khawatir. Sambil berkata, dia melangkah maju untuk memeluk kedua ayahnya. Tang Ho dan Grandmaster tidak berbicara, hanya menatap putra mereka dengan tatapan rumit. Kemudian, Tangsan berjalan ke arah Oscar dan Ningrongrong yang terlihat masih sedikit lemah. Tangsan meletakkan tangannya di atas mereka, menuangkan energi murni Dewa Laut ke dalam tubuh mereka. Dengan bantuannya, Oscar dan Ningrongrong akhirnya bisa berdiri meskipun masih kelelahan. Tangsan berkata, "Kakak kedua, Ningrongrong, bantuan besar kalian kepadaku tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kekuatan roh kalian tidak akan hilang. Aku telah menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk membangkitkannya. Tetapi, kalian membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Bahkan, kekuatan surgawiku tidak bisa memulihkannya dengan cepat. Mungkin, kalian butuh waktu 1 tahun. Oscar tertawa. Menyelamatkan manusia membutuhkan 1 bulan untuk pulih. Menyelamatkan dewa membutuhkan 1 tahun. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Tetapi, akan lebih baik jika itu tidak pernah terjadi lagi." Ningrongrong memandang Tangsan dengan mata kemerahannya. Dia ingin memanggilnya kakak, tetapi dia tidak bisa mengucapkannya. Tangsan berkata, "Tolong tinggalkan tempat ini untukku. Aku perlu bermeditasi untuk memulihkan kekuatan surgawiku." Tangsan memandang Xiaowu dalam pelukan Liu Erlong, berusaha mencegah perasaannya yang mendidih. "Ibu, tolong jaga Xiaowu." Liu Erlong menatap Tangsan lalu mengangguk. Ketika semua orang telah pergi, Tang Ho masih tetap tinggal, perlahan berjalan ke arah Tangsan. "Apakah kamu sudah memutuskan?" Tangsan terkejut. "Ayah, apa yang terjadi? Apa yang telah aku putuskan?" Tang Ho memandang Tangsan. "Kamu bisa menipu mereka, tetapi tidak untukku. Kamu adalah putraku, kita berdua sama. Ketika kamu berbohong, secara alami, kamu akan memegang tepi bajumu, persis sama sepertiku. 1 lawan 2, menghadapi 2 dewa. Apakah kamu yakin akan menang? Aku telah menyimpulkan, keputusanmu bukan untuk kemenangan, tapi untuk mati bersama mereka. Dan itu adalah hasil terbaik yang bisa kamu lakukan." Tangsan memandang ayahnya, perlahan mengangguk pelan. "Ayah, aku tidak punya pilihan. Sebagai dewa, aku tidak bisa diam melihat Heavendo dihancurkan. Bibidong adalah musuh ayah dan ibu, musuh guru, dan musuh semua orang." "Tidak!" Tang Ho tiba-tiba berteriak marah. "Xiao-san, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku dan Grandmaster hanya memiliki 1 orang putra. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku ingin melihat anakku mati? Kamu bisa pergi, tapi langkahi dulu mayatku." Melihat mata ayahnya yang keras kepala, Tangsan menghela nafas. "Ayah, maafkan aku." Cahaya biru menyebar. Tangsan biru muncul di belakang Tang Ho. Tiba-tiba, Tang Ho berteriak kesakitan, lalu jatuh ke pelukan Tangsan. Tangsan tersenyum memeluk ayahnya. "Semua ini untukmu, untuk Xiaowu dan semua orang. Aku tidak bisa mundur dari pertempuran ini." Tangsan mengayunkan tangannya. Dengan menggunakan kekuatan surgawinya, sebuah celah biru muncul di aula, lalu memasukkan ayahnya ke dalam celah itu. Ruangan itu bisa bertahan selama 2 hari. Dan secara alami, setelah 2 hari, ruangan itu akan terbuka sendirinya. Satu hari berlalu, waktu yang diberikan Bibidong akhirnya habis. Tangsan berjalan ke pintu. Ketika dia membuka pintu, Xiu Beng, Grandmaster, dan Xiaowu berdiri di depannya. Semua orang telah menunggunya. Tangsan tersenyum. "Jangan khawatir,
pertempuran hari ini akan mengakhiri segalanya. Grandmaster memandangnya. Xiao-san, kamu harus ingat, dimanapun kamu berada, kami akan selalu bersamamu. Xiao Wu gemetaran memeluk Tang San. Jika kamu mencintaiku, tolong biarkan aku bersamamu. Meskipun hasilnya akan sama, biarkan aku melihatmu sampai akhir. Tang San mencium dahinya dengan lembut. Pada saat yang sama, tubuh Tang San berubah menjadi cahaya biru yang menyilaukan. Melepaskan Xiao Wu, Tang San berkata, "Ayo pergi." Semua orang mengangguk. Tang San, Xiao Wu, Grandmaster, Xiu Beng, dan yang lainnya pergi ke medan perang. Sementara Tang Hou masih terkunci di dalam ruangan surgawi Tang San. Ketika Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat melihat bayangan biru terbang menuju medan perang, mereka berdua terkejut. Bibi Dong selalu bijaksana. Sekarang dia hanya bisa gemetaran. Itu benar, Dewa Laut kembali. Dia pasti akan menyatakan pertarungan dengan Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat. Oscar dan Ding Rongrong telah kehilangan kekuatan roh mereka untuk sementara, yang berarti Tang San tidak akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan kembali. Pertempuran ini akan menjadi yang terakhir. Bibi Dong tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Tang San di medan perang lagi. Bukankah jiwanya sudah lenyap? Xian Rensu tidak tahu mengapa dia merasa lega melihat Tang San sekarang. Tinggal di markas Kekaisaran Roh, Hulena seperti patung tanpa jiwa. Sekarang, ketika dia melihat sosok biru itu, dia begitu terguncang sehingga dia gemetaran. Dia tidak mati, dia kembali. Tang San samar-samar tersenyum kepada mereka. Sepertinya lupa telah mati dengan menyedihkan 3 hari yang lalu di tangan Bibi Dong. Bibi Dong mendengus dingin. Lalu bagaimana? Kami bisa membunuhmu sekali dan selalu bisa melakukannya lagi. Aku ceroboh. Seharusnya aku menghancurkan tubuhmu juga. Aku tidak berpikir bahwa roh surgawi bisa dipulihkan lagi. Aku tahu kamu pintar. Tapi sepertinya aku salah. Jika aku menjadi dirimu, aku tidak akan muncul di medan perang lagi. Tang San dengan anggun berkata, "Ya, sayang sekali kamu bukan diriku. Jadi aku tidak akan mengambil keputusan seperti dirimu. Menghadapi kalian berdua sekarang, aku berada di puncak kekuatan Dewa Laut. Mungkin aku akan mati, tapi aku pasti akan menyeretmu keluar dari dunia ini bersamaku." Bibi Dong sedikit tersenyum, hatinya sedikit bergetar mendengar ancaman Tang San. "Tang San, apakah kamu mencoba menyerang kepercayaan diriku?" Cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tubuh Bibi Dong. 2 sosok identik juga muncul. Senjata Dewa Raksasa juga dirilis. Kekuatan cahaya ungu menyebar, menutupi matahari dan menggelapkan seluruh langit. Pada saat yang sama, Xian Rensu juga muncul. Angelic Raymond bersinar. Pedang Malaikat Suci dirilis, matanya lebih dingin. "Dia terakhir kali membunuhmu. Kali ini aku yang akan membunuhmu." Sabit raksasa dan pedang suci Angelic menunjuk ke arah Tang San. Dan pada saat yang sama, Trisula Dewa Laut dirilis. Mata Tang San dipenuhi kebijaksanaan. Aura surgawinya menyebar seperti gelombang lautan yang luas. Bibi Dong mengambil tindakan terlebih dahulu. Kedua sosok identik itu langsung berubah menjadi 2 cahaya ungu gelap dengan aura setan yang mengguncang bumi, terbang langsung ke arah Tang San. Xian Rensu tidak menyukai Bibi Dong, tapi menyatukan benua bukan hanya ambisi Bibi Dong, juga keinginan terakhir kakeknya. Dia pasti akan memenuhinya. Tubuh dan pedang bersatu, berubah menjadi pedang emas raksasa, menunjuk langsung ke wajah Tang San. 2 dewa, ibu dan anak, membentuk serangan menjepit di udara. Menghadapi serangan mereka, Tang San tidak tergesa-gesa seperti 3 hari yang lalu, menjadi lebih dewasa. Matanya berkedip, mengangkat trisula emasnya, melepaskan cahaya emas untuk memenuhi serangan Xian Rensu. Pada saat yang sama, Tang San berubah menjadi 2 sosok. Dia tidak memperdulikan cahaya emasnya dan Xian Rensu. 2 sosok Tang San melesat untuk memenuhi serangan Bibi Dong dari kedua sisi. Ledakan bergema, pedang Angelic Suci bergetar hebat. Perasaan yang aneh menyebar ke seluruh tubuh Xian Rensu. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun, berhenti secara paksa di udara. Pada saat yang sama, ledakan kedua bergema. 4 sosok telah bersentuhan di udara. 2 sosok ungu dan 2 sosok emas. Satu adalah tubuh sejati mereka, dan yang lain adalah jiwa surgawi mereka. Hanya dewa yang memiliki roh ganda yang bisa melakukan itu. 2 trisula emas telah berhasil mengunci dewa raksasa Bibi Dong. Namun, hanya dalam sekejap situasinya terbalik. 2 trisula emas diledakkan ke udara, membumbung tinggi seperti 2 naga emas.
Pada saat yang sama, sabit ungu gelap melesat ke dada Tangsan. Dari pengalaman 3 hari yang lalu, senjata Dewa Laut tidak bisa memblokir senjata Dewa Raksasa. Tangsan bergerak memutar dengan cepat, sedikit menghindari serangan Bibidong yang mengarah ke dadanya. Trisula yang terhempas mengeluarkan bola cahaya melesat langsung ke arah Bibidong. Ledakan di kedua belah pihak bergema secara bersamaan. Tubuh Bibidong tersentak mundur memuntahkan seteguk darah ungu. Sementara Tangsan terlempar ke belakang menabrak tembok Jeling Pass. Melihat Bibidong memuntahkan darah dari mulutnya, Xian Rensu dengan pedang malaikat di tangannya mulai mengejar Tangsan. Tangsan tidak punya energi untuk melawan serangannya Dewa Laut ketika menghadapi Dewa Raksasa dan Dewa Malaikat sekaligus. Sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi sungguh ajaib dia bisa melukai Bibidong. Pedang malaikat berayun tepat di atas Tangsan. Pada saat yang sama, sosok merah muda melesat ke depan Tangsan. Dia tidak menghentikan Xian Rensu, hanya merentangkan tangannya dan memeluk Tangsan. Dia mengatur punggungnya untuk menghadapi pedang Angelic Xian Rensu yang mendekat. Ya, sosok merah muda itu adalah Xiaowu. Tindakannya gesit tanpa sedikit pun keraguan. Meskipun kecepatan Dewa Malaikat itu cepat, Xiaowu telah memeluk Tangsan sebelum pedang malaikat bisa menebasnya. Melihat orang ini, Xian Rensu berhenti sejenak. Itu dia, Xiaowu, satu-satunya wanita di hati Tangsan. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika Tangsan dan dia bukan musuh, tapi pasangan, menghadapi serangan mematikan, bisakah dia seperti Xiaowu yang rela mati demi Tangsan? Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Tangsan selalu dingin padanya, dan mengapa dia hanya memiliki wanita itu di dalam hatinya. Saat kecemburuan menyala di dalam hatinya, Xian Rensu berteriak. Pedang malaikat di tangannya tiba-tiba dipercepat. Solar Pure Flame yang sangat besar meledak seketika, menusuk ke arah Xiaowu dan Tangsan yang sedang berpelukan. Jika kalian ingin mati bersama, aku akan memenuhinya. Pedang Angelic hampir menembus Xiaowu. Ini adalah serangan level dewa, sebuah serangan yang membawa kecemburuan Dewa Malaikat Xian Rensu menuangkan semua kekuatannya untuk menebas Xiaowu. Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiaowu, lingkaran cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya, benar-benar menghentikan Solar Pure Flame yang menghanguskan itu. Xian Rensu terkejut, bergegas untuk mencurahkan semua kekuatan surgawi ke pedang malaikat. Namun, lingkaran merah itu benar-benar meledak, berubah menjadi pusaran merah besar yang menutupi Tangsan dan Xiaowu sepenuhnya. Itu juga menghancurkan Solar Pure Flame milik Xian Rensu. Kekuatan Dewa Raksasa yang tertinggal pada tubuh Tangsan tiba-tiba terkikis habis seperti telah dimurnikan. Tangsan dan Xiaowu yang telah bersiap untuk mati tiba-tiba mengeluarkan energi merah aneh yang sangat besar. Sebuah fenomena aneh sedang terjadi di atas medan perang. Tubuh Xiaowu berangsur-angsur bergabung ke tubuh Tangsan. Rasanya seperti gunung merah yang meleleh memasuki tubuh Tangsan. Bibidong akhirnya menstabilkan tubuhnya, melesat ke samping Xian Rensu. Melihat cahaya merah ini, wajah Bibidong yang memiliki aura hijau menyeramkan, tapi sekarang berubah pucat seperti mayat. Selain itu, dia gemetar terus-menerus. Tidak, ini tidak mungkin. Suara Bibidong gemetaran, fokus pada cahaya merah itu dengan ketakutan di matanya. Xiaowu, apa yang terjadi? Apakah kamu ingin mengorbankan diri untukku lagi? Tangsan ingin memprotes, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sekarang. Tidak, sekarang aku manusia. Bagaimana aku bisa mengorbankan diri lagi? Kak, aku sekarang mengerti kekuatan Dewa Asura yang memasuki tubuhku ternyata tidak memilihku, tapi hanya sebagai perantara untukmu. Tubuh Xiaowu akhirnya menghilang menyatu ke tubuh Tangsan. Yang tersisa hanyalah putaran cahaya merah perlahan memasuki tubuh Tangsan. Dewa Asura. Bibidong akhirnya mengucapkan nama itu. Dia tidak mau mengakuinya. Tapi cahaya merah yang luar biasa di depan Xian Rensu dan dia adalah kekuatan Dewa Asura. Dan hanya Dewa Asura yang bisa menindasnya seperti itu. Bibidong benar-benar menggigil ketakutan. Xian Rensu yang tidak peduli lalu berteriak. Pedang malaikat diarahkan ke langit. Kekuatan Dewa Malaikatnya meledak dengan energi Solar Pure Flame yang marah. Tekanan luar biasa ini telah membuatnya menembus level lain. Seluruh tubuhnya benar-benar bergabung dengan Solar Pure Flame. Cahaya merah dan emas yang marah menghantam lurus ke arah Tangsan. Setelah serangan ini, apakah itu akan berhasil atau tidak? Dia tidak bisa menjadi Dewa Malaikat lagi. Dia telah membayar dengan gelar Dewa untuk melakukan serangan yang telah melampaui levelnya. Menghadapi serangan Dewa Malaikat, 8 sayap di punggung Tangsan berubah menjadi merah. Trisula dengan bobot 1 juta jin melesat menuju Xian Rensu. Ledakan hebat bergema.
Dalam ledakan, trisula emas Tangsan retak dan semua senjata Dewa Laut telah terkikis habis oleh kekuatan Solar Pure Flame Dewa Malaikat. Sudah cukup bagi Xian Rensu untuk bangga bisa mendorong Dewa Laut ke dalam kondisi ini. Namun, dia bukan Dewa Malaikat lagi. Cahaya merah menyala, tubuh Tangsan diselimuti dengan aura merah yang tangguh. Pedang Iblis Asura dirilis, berubah menjadi cahaya merah seperti bumi yang gemetar mengejar Xian Rensu. Xian Rensu masih sadar meskipun telah kehilangan kekuatan surgawi dewanya. Melihat cahaya merah melesat ke arahnya, dia tidak menunjukkan keputusasaan, tapi sebaliknya wajahnya dipenuhi dengan kedamaian. Tangsan, biarkan aku mati di tangan pria yang paling aku cintai dalam hidupku. Mungkin ini akhir yang baik untukku. Xian Rensu yang telah merasakan kematian di hadapannya menutup matanya, air mata mengalir di wajahnya. Tepat ketika pedang Asura akan menebas tubuhnya, Xian Rensu tidak merasakan apapun. Dengan cepat dia membuka matanya dan melihat pedang Iblis Asura menembus sosok ungu tepat di hadapannya. Ya, sosok ungu ini adalah dewa raksasa Bibidong. Tidak! Xian Rensu menjerit dengan seluruh kekuatannya, menggunakan setetes kekuatan manusianya untuk meraih tubuh dewa yang baru saja menghalangi pedang dewa Asura di hadapannya. Bibidong menoleh untuk melihat Xian Rensu. Lingkaran lembut dilepaskan di tangannya yang gemetar, mengangkat Xian Rensu bersamanya. Mereka kemudian perlahan turun. Ketika Grandmaster melihat Bibidong ditusuk oleh pedang Iblis Asura, wajahnya memucat. Semakin dalam kebencian itu, semakin dalam cintanya. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Bibidong. Dalam hatinya, dia selalu menjadi wanita pertama yang pernah dia cintai. Bahkan yang paling dia cintai sepanjang hidupnya. Ketika Bibidong meraih Xian Rensu dan berdiri di tanah, persenjataan dewa raksasa akhirnya berubah menjadi asap dan menghilang. Melihat Tangsan, mata tajam Bibidong dipenuhi pikiran yang rumit, tidak mengandung dendam sedikit pun. Tangsan, kamu menang. Sulit bagi Bibidong untuk berbicara sekarang. Kedua tangannya memegangi pedang Iblis Asura di tubuhnya. Tangsan berkata dengan lembut, "Aku hanya beruntung, kamulah yang seharusnya menang." Bibidong tersenyum lembut. Rona hijau menyeramkan di wajahnya benar-benar menghilang. Ekspresi lembut telah kembali di wajahnya, memulihkan penampilannya yang mulia dan indah. Namun, dia pucat.